Selamat malam. Kami dari kelompok 12, saya Melvin Venica Agustina bersama teman-teman saya, ada Novianti Putri, Marcella Tania, dan juga Haryanti. Hari ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Baik, soal pertama yaitu mengapa mahasiswa masih harus belajar bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia sudah resmi diterima dari kelas 1 sampai kelas 12. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa mahasiswa masih harus belajar bahasa Indonesia. Yang pertama ada pendalaman akademik, yaitu untuk memahami bahasa dalam konteks ilmiah dan profesional seperti penulisan karya ilmiah. Lalu yang kedua ada pelestarian bahasa, yaitu untuk menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut yang ketiga ada kebutuhan khusus untuk mengembangkan kemampuan berbahasa sesuai dengan bidang studinya. Lanjut yang terakhir yaitu ada peningkatan keterampilan, yaitu untuk memperbaiki kemampuan bahasa sebelum masuk ke dunia kerja. Baik, soal kedua yaitu jelaskan ragam bahasa Indonesia, ahli yang menggolong-golongkannya dan berikan contohnya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada ragam bahasa berdasarkan waktunya. Nah, bahasa bisa berubah sesuai dengan periode waktu dan perkembangan zaman. Nah, yang pertama ada zaman dahulu. Ya, kayak contohnya, hamba mohon ampun tuanku. Nah, kayak bahasa resmi pada zaman kerajaan-kerajaan gitu. Lalu yang kedua ada zaman sekarang. Contohnya, maaf ya, aku nggak sengaja. Bahasa sehari-hari yang lebih santai gitu. Lalu yang terakhir ada masa depan atau hipotesis. Kayak contoh misalnya, aku udah kirim pesan hologram, cek ya. Kemungkinan perkembangan bahasa seiring teknologi gitu. Lalu yang selanjutnya ada ragam kedua yaitu ragam berdasarkan situasi. Nah, di sini ada formal dan informal. Contoh ragam yang formal, contohnya, dengan hormat, saya ingin mengajukan pertanyaan terkait hasil rapat kemarin. Nah, gitu. Bisa digunakan dalam konteks rapat resmi atau korespondensi formal. Lalu yang kedua ada informal. Nah, informal ini kayak contohnya, kemarin udah bahas soal rapat itu belum? Nah, digunakan saat berbicara santai dengan teman atau rekan kerja. Lalu ada ragam yang ketiga yaitu berdasarkan tema. Nah, bahasa yang dipilih sesuai dengan bidang atau topik tertentu. Contoh, di bidang kedokteran, pasien memerlukan operasi laparoskopi karena keadaan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, atau misalnya contoh di bidang pendidikan. Metode pembelajaran berbasis proyek membantu siswa untuk lebih aktif. Nah, bahasa khas dalam dunia pendidikan seperti itu. Lalu ada ragam yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan bahasa daerah. Nah, Indonesia kan ada beragam budaya. Pastinya juga ada masing-masing bahasa seperti dari Jawa atau Betawi atau Sunda atau Minang seperti itu. Lalu ada ragam yang terakhir yaitu berdasarkan media. Nah, di sini ada media lisan dan media tulisan. Contoh media lisan ini seperti kita bahasa yang disampaikan secara langsung melalui suara atau ucapan. Nih contohnya, besok kita jadi jam berapa ya? Gitu. Nah, dari percakapan kita yang secara langsung. Yang selanjutnya ada media tulisan. Nah, media tulisan ini bahasa yang disampaikan dalam bentuk teks, bisa chat, bisa surat, dan lain sebagainya. Contohnya, bro, besok aku jemput kamu jam 8 ya, gitu. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai identitas kebangsaan, pemersatuan bangsa, dan sarana komunikasi antar daerah di Indonesia. Contoh konkretnya yaitu fungsi pemersatuan ketika warga berbagai suku bertemu di kota besar. Di situ masing-masing orang bakal berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi. Identitas nasional, bahasa Indonesia digunakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia luar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara digunakan untuk kepentingan resmi pemerintah administrasi negara. Siapa saja yang berhak dan wajib menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar. 1. Ada seluruh warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia, karena bahasa ini merupakan identitas nasional yang harus dihormati dan dilestarikan. Contohnya, ada menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dalam komunikasi sehari-hari dan di media sosial. Untuk kedua, ada pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebajikan dan regulasi yang mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia. Contohnya, menerbitkan kamus besar bahasa Indonesia dan mengawasi penggunaan bahasa dalam dokumen resmi. Untuk ketiga, ada lembaga pemerintahan. Institusi pendidikan berperan penting dalam mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada generasi muda. Contohnya, mengadakan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan kampanye literasi. Keempat, ada media massa dan publik figur. Media dan tokoh publik figur juga memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik kepada masyarakat luas. Contohnya, menyampaikan berita dan informasi dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Perbedaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik tidak selalu salah, tapi otomatis tidak selalu benar juga, karena bahasa Indonesia yang baik lebih fokus kepada komunikasi efektif dan secara konteks. Contohnya, apakah kamu sudah makan siang? Kita akan melakukan rapat pada pukul 10 di ruang pertemuan. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menggunakan kaidah bahasa baku maupun kaidah untuk bahasa baku tertulis dan bahasa baku secara lisan. Contohnya, kamu sudah makan belum? Nanti kita ketemu di kafe jam 5 ya. Untuk soal yang terakhir, sebut, jelaskan, dan beri contoh fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa ini menekankan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi secara umum, tetapi juga untuk melayani kebutuhan yang lebih spesifik sesuai dengan situasi, tujuan, atau bidang yang melibatkan penggunaan bahasa. Fungsi khusus bahasa ada 10. Yang pertama, fungsi fatik. Fungsi ini digunakan untuk membuka, menjaga, atau mengakhiri komunikasi. Contohnya, halo, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Wah, hari ini jalannya macet sekali ya. Yang kedua, ada fungsi konatif. Fungsi ini bertujuan memengaruhi atau mengarahkan perilaku orang lain, dan fungsi ini seringkali digunakan dalam bentuk perintah, ajakan, ataupun saran. Contohnya, tolong rapikan meja ini sebelum pergi ya. Atau, mohon untuk tidak membawa alat komunikasi selama ujian berlangsung. Yang ketiga, ada fungsi emotif. Digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau sikap pembicara. Contohnya, akhirnya keinginanku di tahun ini telah tercapai. Dan, kamu sudah hebat sekali ya, selamat untuk pencapaianmu. Yang keempat, ada fungsi kultural. Fungsi ini digunakan untuk melestarikan atau menyampaikan budaya, tradisi, serta nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Contohnya, ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini mengajarkan nilai gotong royong yang ada di Indonesia. Dalam tradisi kami, makan bersama adalah bentuk kebersamaan. Yang kelima, fungsi politis.
Fungsi ini digunakan untuk memengaruhi opini publik, memberikan pidato, atau menyampaikan gagasan politik. Contohnya, pemerintah akan memastikan subsidi bahan bakar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Atau, pilihlah kami karena kami akan membawa perubahan nyata untuk masa depan yang lebih baik. Yang keenam, ada fungsi edukatif. Fungsi ini digunakan untuk menyampaikan informasi atau memberikan pengajaran. Contohnya, cara terbaik untuk mempersiapkan ujian adalah dengan membaca materi secara teratur dan mengerjakan latihan soal. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Yang ketujuh, ada fungsi mengatur diri. Seperti namanya, fungsi ini digunakan untuk mengarahkan atau mengatur perilaku diri sendiri. Contohnya, malam ini semua tugas sudah harus saya selesaikan. Fungsi yang kedelapan adalah fungsi mengatur orang lain. Fungsi ini digunakan untuk mengendalikan atau memberikan arahan kepada orang lain. Seperti, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas besok ya, atau jangan menunda-nunda tugas ya. Kemudian yang 9 ada fungsi interaksi. Fungsi ini bertujuan untuk membangun atau mempererat hubungan sosial. Contohnya, ayo gabung bersama kami, atau kita bisa menanyakan bagaimana kegiatanmu hari ini. Yang terakhir ada fungsi adaptasi. Fungsi ini digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau budaya. Contohnya, saya belajar berbicara dengan tenang saat melakukan presentasi. Atau saya mulai menerapkan teknik belajar baru yang lebih efisien.